Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Fitri Tunjung Sari, dalam kuliah Machine Learning dengan kode PTI 411. Pada pertemuan kali ini, yaitu sesi 7, saya akan membahas mengenai Supervised Machine Learning Algorithm, salah satunya yaitu algoritma Support Vector Machine atau sering juga disingkat sebagai SVM. Pada minggu lalu, sesi ke-6, kita sudah membahas mengenai decision tree sebagai salah satu algoritma dalam supervised learning. Dan pada sesi kelima, kita sudah membahas classification dan regresi sebagai salah satu algoritma yang digunakan di dalam supervised learning. Dan dalam sesi keempat, kita sudah membahas overview mengenai algoritma unsupervised learning. Sesi ketiga, algoritma supervised learning. Sesi kedua, supervised learning versus unsupervised learning, dan pengenalan machine learning pada sesi pertama. Setelah sesi 7 ini berakhir, maka kita akan melakukan ujian tengah semester. Dan setelah ujian tengah semester, akan dibahas sesi ke-8 mengenai neural network sebagai salah satu algoritma dalam supervised learning, kemudian K-nearest neighbor pada sesi ke-9, dan pada sesi ke-10 serta 11 akan dijelaskan mengenai algoritma unsupervised learning, clustering, dan principal component analysis. Adapun pada sesi ke-12 akan dibahas mengenai fitur representasi dan rekayasa data, sesi ke-13 evaluasi dan perbaikan model, dan sesi ke-14 tantangan dalam machine learning. Serta ditutup dengan ujian akhir semester setelah seluruh pertemuan 1 hingga 14 berakhir. Capaian pembelajaran setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja algoritma support vector machine, mampu menjelaskan kelebihan kekurangan algoritma support vector machine. Baiklah, akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai support vector machine atau seringkali juga disebut sebagai SVM atau SVM. Algoritma support vector machine merupakan jenis supervised machine learning yang merupakan algoritma untuk mencari titik-titik yang paling dekat dengan garis dari kedua kelas. Titik-titik ini disebut vektor pendukung, sedangkan jarak antara garis dan vektor pendukung disebut margin. SVM bertujuan untuk membuat batasan keputusan sedemikian rupa sehingga pemisahan antara dua kelas atau jalan itu selebar mungkin. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini kita sebut sebagai optimal hyperplane ya. Dan diharapkan akan dibuat maximize margin ya, selebar mungkin margin antara batas data di sebelah kiri ya dan di sebelah kanan. Sehingga kita bisa mengelompokkan ini merupakan klasifikasi label 1 dan ini klasifikasi label 2 ya. Misalnya di sini yang di sebelah kanan ini lingkaran biru dan yang di sebelah kiri adalah segi 4 merah ya. Jadi intinya kita mencari maximize margin dan menemukan optimal hyperplane. Data pada gambar di bawah jelas tidak dapat dipisahkan secara linear ya. Ini adalah contoh data yang tidak bisa dipisahkan secara linear ya dengan sederhana.
Nah, bagaimana solusinya? Kita tidak bisa menarik garis lurus untuk mengklasifikasikan data ini. Namun, data ini dapat diubah menjadi data yang dapat dipisahkan secara linear dalam dimensi yang lebih tinggi. Mari tambahkan satu dimensi lagi dan beri nama sumbu Z. Biarkan koordinat pada sumbu Z diatur oleh batasan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi pada dasarnya koordinat Z adalah kuadrat jarak suatu titik dari titik asal. Mari kita plot datanya pada sumbu Z. Nah, setelah diberikan nilai Z, maka akan bisa kita temukan kelas-kelas seperti ini ya. Jadi kita temukan di sini, ini grup 1 atau kelas 1 ya. Klasifikasi. Dan di luar itu merupakan kelas yang lain. Oke, di sini ada yang warnanya biru dan di luar itu warnanya merah. Ini merupakan salah satu contoh SVM dengan nilai Z.